berjumpa lagi dengan Miss Mela. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Mela akan membantu anak-anak untuk mereview lagi materi mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan tugas yang sudah kalian kerjakan di halaman 9 latihan 3? Nah, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah berusaha mengerjakan, dan secara khusus Miss Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah bersedia untuk membantu setiap anak-anak dan mengajari anak-anak meskipun mungkin sulit keadaannya, tapi yuk kita sama-sama tetap bersemangat, sama-sama terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan mencoba untuk membahas satu persatu mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nanti Miss akan membahas mulai dari membandingkan pecahan menggunakan gambar, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan, membandingkan langsung kedua pecahan, lalu selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Oke, anak-anak coba simak baik-baik. Check it out. Oke, kita akan mulai yang pertama. Dari yang pertama, yaitu membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, coba diperhatikan buku kalian masing-masing. Di situ sudah ada gambar, contohnya adalah pizza, ya. Nah, di situ anak-anak sudah sangat jelas sekali bagaimana cara membandingkan pecahan menggunakan gambar. Semakin besar atau semakin banyak, ya, maka dia akan semakin besar. Contoh yang diberikan di sini adalah 2/4 dan 3/4, atau pizza yang pertama dibagi 2, lalu pizza yang kedua dibagi pizza yang pertama diambil 2, pizza yang kedua diambil 3, maka lebih banyak yang 3/4 karena luasnya juga lebih banyak, yang diwarnain juga lebih banyak. Seperti juga 1/2 dan 1/3. 1/2 dan 1/3 lebih banyak 1/2 atau 1 dibagi 2 dibanding 1 dibagi 3. Nah, sebelumnya Miss mau mengingatkan dulu ya anak-anak supaya kalian bisa ingat terus ya. Oke, jadi pecahan itu anak-anak sama dengan pembagian. Jadi misalkan ada bilangan 1/2, artinya adalah 1 dibagi 2, ya, artinya adalah 1 dibagi 2. Nah, kalau 1 dibagi 2 itu kan menjadi 1/2 atau setengah biasanya kita bilang. Kemudian anak-anak juga harus mengingat tentang ini ya, lambang lebih besar dan lebih kecil. Anak-anak juga harus ingat baik-baik. Miss, aku susah sekali kalau mau mengingat tentang lambang lebih besar dan lebih kecil. Anak-anak bisa bantu pakai garis supaya ingat. Jadi kasih garis di depannya sini. Misalnya yang lambang ini, anak-anak kasih garis begini. Oh, dia seperti huruf B, berarti lebih besar. Lalu ini kasih garis juga. Oh, dia seperti huruf K, berarti dia lebih kecil. Seperti itu cara mengingatnya, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di situ juga sudah diberikan contoh. Anak-anak harus ingat mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Jangan sampai terbalik, ya. Harus bisa membedakan kanan dan kiri. Nah, kalau menggunakan garis bilangan yang terletak di sebelah kiri atau semakin dia berada di sebelah kiri, dia artinya semakin kecil, dan bilangan yang terletak di sebelah kanan artinya bilangan itu lebih besar nilainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, ini mungkin agak sulit untuk mengerjakannya, tapi tidak usah takut. Nanti kita sama-sama belajar, pasti anak-anak lama-lama bisa mengerti, ya. Nah, untuk membandingkan langsung kedua pecahan, caranya adalah anak-anak harus
membuat penyebutnya itu menjadi sama terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 1/3 dengan 2/5. Anak-anak diminta untuk membandingkan pecahan 1/3 dengan 2/5. Pertama-tama lihat di sini. Nah, anak-anak masih ingat ya mana pembilang dan mana penyebut? Pembilang yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas ya, pembilang adalah yang di bagian atas, sedangkan penyebut itu di bagian bawah. Nah, di sini yang diminta untuk menyamakan penyebutnya adalah penyebutnya. Artinya di sini yang disamakan 3 dan juga 5. Kita harus membuat dia menjadi sama dulu. Ini kan 3, yang satu 5, berarti kan beda. Kita samakan dulu. Caranya adalah kita bisa mengalihkan. Nah, contohnya ini 3 dan ini 5. 3 dikali sesuatu bisa tidak hasilnya 5? Tidak bisa ya. Tidak ada 3 dikali, misalnya 3 dikali 1 itu kan 3. 3 dikali 2 6, berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti itu, anak-anak boleh langsung mengalihkan 3 dengan 5. Jadi 3 dengan 5 ini anak-anak kalikan. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian buat garis panjang seperti ini. Ya, lebih panjang dari yang ini ya. Kemudian kalian tulis di sini. Ini kan 3 dikali 5. Berarti di sini 3 dikali, ini tidak usah panjang garisnya. Tapi harus buat 2. Cuma harus lebih panjang dari yang ini ya. 3 dikali 5. Sedangkan ini 5 dikali 3. Ya kan, tadi kan 3 dikali 5. Berarti yang 5 dikali 3. Kenapa begitu? Supaya hasilnya sama, yaitu 15. Oke, sudah. Nah, ini juga kalian tulis anak-anak. 1 dan 2 ini juga kalian tulis. Selalu dikali berapa? Kamu kalikan juga dengan angka yang sama dengan yang ada di bawahnya. Misalnya ini 3 kali 5, berarti ini juga 1 kali 5. Kemudian ini 5 kali 3, berarti atasnya 2 kali 3. Sudah? Sampai sini kita hitung. 1 kali 5 hasilnya 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu di sini 2 kali 3 hasilnya 6 dan 5 kali 3 hasilnya 15. Sekarang sudah kelihatan nih mana yang lebih besar. Ayo, siapa yang tahu mana yang lebih besar? Ya, betul sekali. Maka 5/15 atau 1/3 dengan 2/5 atau 6/15 lebih besar ya 6/15. Apa di sini? Lebih besar 2/5. Nah, seperti itu. Mudah kan anak-anak? Oke, sekarang yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Nah, di sini sudah ada 2 bilangan ya, 2 barisan bilangan pecahan. Yang paling atas ini diminta untuk mengurutkan mulai dari yang terkecil. Nah, kalau seperti ini gampang ya anak-anak, karena penyebutnya itu sudah sama, yaitu 12, 12, dan 12. Sehingga anak-anak hanya perlu melihat bagian atasnya saja. Di sini pembilangnya adalah 7, 5, dan 11. Tentu anak-anak sudah tahu ya, mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Nah, di sini sudah sangat jelas yang paling kecil adalah 5 atau 5 ya. Berarti tulisnya di sini 5/12. Selanjutnya 7 atau 11? Ya, 7 dulu. Jadi 7/12. Dan yang terakhir 11/12. Nah, ini sudah selesai. Hanya seperti ini kalau penyebutnya sama. Sekarang yang kedua ini, Miss, ini penyebutnya beda. Bagaimana ini caranya? Nah, di situ contohnya diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Oke? Nah, coba anak-anak perhatikan di sini penyebutnya itu beda-beda. Ada yang 2, 8, dan 12. Nah, tetapi coba anak-anak perhatikan di situ semuanya. Miss salah tulis sepertinya. 5/8 dan 3/4. Oke, kita ubah di sini 3/4. 2, 8, dan 4. Mana yang paling besar? 8
8, ya kan? Nah, kalau sudah, coba anak-anak ingat baik-baik. Apakah 2 bisa ketika dikali hasilnya 8? Bisa ya, 2 kali 4 hasilnya 8. Sekarang 4 dikali berapa hasilnya 8, bisa tidak? Bisa. 4 dikali 2. Berarti di sini kita samakan penyebutnya menjadi 8 semuanya. Sekarang mulai dari sini ya. 1/2. Tadi 2 dikali berapa hasilnya 8? 4. Di sini juga dikali 4. Kemudian 5/8 tetap ya, tidak diubah. Lalu 3/4. 4 tadi dikali berapa hasilnya supaya 8? 2. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita hitung. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 5/8. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, 4, 5, 6. Tapi tadi pertanyaannya apa? Diminta untuk mengurutkan mulai dari yang terbesar. Maka urutannya adalah ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga, ya kan? Berarti anak-anak bisa tulis di sini paling besar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Itu dia. Jadi untuk yang pembahasannya ada di buku. Miss Mela coba kembali jelaskan kepada kalian itu seperti ini. Sekarang kita akan coba membahas PR kita, PR anak-anak yang sudah anak-anak buat. Oke, kita mulai ya. PR kalian di halaman 9 latihan 3. Mulai dari nomor 1. Tuliskanlah nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yang bagian nomor 1A. Jika melihat gambar, di situ berarti pecahannya berapa dan berapa? Ya, pecahannya adalah 1/4 dengan 3/4. Tadi ingat baik-baik ya, semakin banyak atau semakin besar luas yang diwarnai, maka bilangan itu adalah bilangan pecahan yang lebih besar. Sehingga di sini sudah sangat jelas mana yang lebih besar. 3/4, benar sekali. Sekarang yang B. Ada lingkaran, lalu dibagi 5 dan satunya dibagi 6. Berarti yang pertama adalah 4/5 dengan 4/6. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Ya, sesuai dengan yang diwarnai ya. Jadi yang lebih besar adalah yang 4/5. Oke, lanjut sekarang yang C. 3/6, ya kan anak-anak? Dan juga 4/8. Yang lebih besar adalah mana yang lebih besar? Kira-kira menurut anak-anak mana yang lebih besar? Sama ya, mereka berdua sama ya. Kemudian yang D, 2/4 dan 2/1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 2/4. Oke. Nah, itu dia anak-anak. Jadi untuk yang bagian nomor 1 seperti ini jawabannya. Sekarang coba dulu diperiksa dulu punya anak-anak. Siapa yang betul semua nomor 1? Yeay, oke. Congratulations yang sudah betul semua. Yang masih salah coba diperbaiki lagi ya. Oke, kita akan lanjut nomor 2 sekarang. Nomor 2, bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke. 4/7 dengan 2/7.
Mana yang lebih besar? Atau lebih kecil? Oke, 4/7 dengan 2/7. Tentu saja ini yang lebih besar. Oke, nah nomor 2 bagian A seperti itu ya. Tadi seperti yang sudah Miss ajarkan, cara untuk membandingkan pecahan secara langsung adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jadi ketika dia sudah sama seperti ini penyebutnya, anak-anak tidak perlu menyamakan penyebut lagi, hanya melihat di bagian atas. Semakin besar, maka pecahannya juga semakin besar. Seperti itu. Untuk nomor selanjutnya berarti anak-anak seharusnya sudah bisa mengerti ya. Nah, sekarang yang nomor 3, tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan. Misalkan berikan contoh jawaban untuk yang A ya. 3A, 3/6, 1/6, dan 4/6. Lalu dibuat garis bilangan. Di sini 0, ada garis tengah, ada garis 1. Semuanya adalah 6/6. Jadi kita tulis di sini mulai dari yang pertama ya, paling kecil dulu yaitu 1/6. Berarti di sini 1/6. Di sini kira-kira nanti berapa ya? Ya, 2/6. Sehingga di sini 3/6. Lalu di sini 4/6. Kalau misalkan anak-anak merasa bingung, kalian boleh tulis juga seperti ini 2/6. Di sini 5/6. Boleh ya. Terus misalnya, untuk menandai aku mau buat kotak aja Miss, karena kan yang ditandakan kan ini. Boleh sekali. Nah, seperti itu. Mudah ya. Sekarang lanjut ya. Nomor 4, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, tadi Miss juga sudah jelaskan caranya bagaimana. Lalu nomor 5, nah ini soal cerita. Mungkin anak-anak masih bingung ya yang soal cerita. It's okay. Kita coba bahas bersama-sama. Bayu, Edo, dan Rudi masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut adalah 3/5, 3/10, dan 1/2. Urutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Jadi di situ yang diminta untuk mengurutkan itu adalah untuk diurutkan adalah nama anaknya, bukan pecahannya. Ada 3/5, 3/10, dan 1/2. Tadi masih ingat nggak kalau misalnya penyebutnya itu masih berbeda, kita harus apa dulu? Masih ingat? Ya, benar sekali. Kita harus samakan dulu penyebutnya. 3/5 ini adalah milik Bayu. Lalu milik Edo adalah 3/10. 3/5, 3/10. Dan milik Rudi adalah 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba lihat penyebutnya. Ada 5, 10, dan 2. Sama seperti tadi ya yang Miss sudah bilang. Coba lihat angka yang paling besar atau penyebut yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 10. Nah, berarti kita coba 5 dikali berapa hasilnya 10? Bisa nggak? Bisa ya. 5 dikali 2. Lalu sekarang 2 dikali berapa hasilnya 10? 2 dikali 5. Nah, berarti kita akan buat semua penyebutnya itu menjadi 10 terlebih dahulu. 5 dikali berapa tadi? 2. Berarti di sini juga 3 dikali 2. Lalu ini tetap, dan sekarang ini 2 dikali 5, 1 dikali 5. Oke, sekarang kita hitung yang ini juga. 3 dikali 2 hasilnya 6/10. Sekarang yang ini 1 kali 5 hasilnya 5, dan
10. Sehingga kita sudah mendapatkan pecahan di sini ada 6/10 punya Bayu, punya Edo 3/10 dan punya Rudi menjadi 5/10. Manakah yang lebih besar? Karena di situ meminta untuk mengurutkan yang paling besar. 6, 3, 5. Mana yang paling besar? 6 ya. Berarti di sini Bayu itu adalah urutan pertama. Setelah 6, 3 atau 5 yang lebih besar? 5 ya. Berarti milik Rudi. Dan yang terakhir Edo. Nah, ini dia jawaban untuk nomor 5. Nah, itu dia anak-anak. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman memang kalau kita bisa belajar bersama-sama akan lebih mudah. Tapi tidak apa-apa. Anak-anak harus tetap berusaha, harus tetap bersemangat, tidak boleh menyerah. Kalau tidak mengerti bertanya, tidak usah malu-malu untuk bertanya kepada Miss Mela atau Miss Yohana, begitu ya. Jika memang orang tua kalian tidak mengerti, oke. Tapi selama kalian bisa mempelajari sendiri dan langsung mengerti, berarti good job, gitu, oke. Nah, itu saja. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi. Bye. God bless you.